terlebih dahulu saya akan menyampaikan ada beberapa jenis bantuan sosial yang akan digulirkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan nanti insya Allah di tingkat desa. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa ada 9 pintu bantuan sosial yang akan dirasakan oleh salah satu penerima manfaat, yaitu yang pertama, pintu yang pertama adalah program Keluarga Harapan. Nah, ini insya Allah sudah baku, sudah rutin kita lakukan pemberiannya kepada keluarga harapan ini, karena ini sudah berlangsung lama. Ini berkisar antara 900.000 setiap tahun, ada yang sampai kepada 10.800.000. Ini tergantung kepada jumlah anggota rumah tangga yang ada di masing-masing keluarga harapan itu. Ada yang misalnya 1 orang, berarti bagiannya sekian. Ada misalnya di keluarga tersebut ada suami istri, ada usia PAUD, ada usia balita, ada usia SD, SMP, SMA, juga ada anggota rumah tangga yang disabilitas dan lanjut usia, itu termasuk ibu hamil. Itu hampir total dapat bantuan 10,8 ribu. Nah, ini dilakukan 1 tahun sekali, tetapi pencairannya ini saat ini sudah hampir tiap bulan, tinggal dibagi 12. Nah, itu untuk PKH. Hal ini tidak akan dapat bantuan lagi di pemerintah karena sudah dibantu. Ini kalau tidak salah ya hampir ada 64 ribuan tentang PKH ini. Kemudian yang kedua ada program sembako. Alhamdulillah, ini program sembako telah berlangsung lama sebenarnya, tetapi untuk yang 2019 ke sana ini bukan program sembako namanya, BPNT. Jadi non tunai. Nah, tetapi kalau program sembako berlaku sejak Januari 2020 sampai nanti 1 tahun. Nanti tahun 2021-nya apa namanya saya kira tergantung regulasi pemerintah. Nah, ini juga telah kita lakukan secara rutin. Jadi sudah berjalan. Nah, bahkan kalau tidak salah ya datanya ini hampir 101 ribuan. Jadi hampir 101 ribu sekian untuk dapat program sembako. Nah, ini tidak akan diberikan lagi oleh bantuan sosial karena sudah bergulir rutinitas setiap bulan. Besarannya 200.000 per bulan per KPM. Nah, bentuknya sembako. Artinya 200.000 itu dari pemerintah melalui Briling BRI kalau di Subang langsung ke KKS, kartu kejahatan sosial yang ada di 101.000 itu. Nah, kemudian nanti KPM ini, keluarga penerima manfaat ini langsung belanja ke agen, ke e-warung istilahnya, elektronik warung gotong royong. Kalau istilah kita agen atau e-warung. Nah, di situ KPM menggesek uang sebanyak 200.000, kemudian memilih belanja apa yang akan diperoleh oleh keinginan oleh KPM kepada agen tersebut. Habis itu uang. Jadi KPM tidak berhak menerima uang tetapi menerima sembako. Nah, dalam bantuan sosial saat ini tidak ada hal ini bisa diberikan lagi oleh bantuan sosial yang sedang saat ini booming. Itu ya. Jadi berarti 2 pintu ini sudah tidak lagi mendapat bantuan sosial dari pemerintah karena sudah dapat bantuan PKH dan sudah dapat bantuan program sembako. Itu ya yang pintu kedua. Kemudian pintu ketiga sekarang ada bantuan sosial bagi perluasan sembako. Jadi pemerintah menambah kembali yang tadi disebutkan oleh saya poin 2, ditambah kembali hampir 17.153 orang kakak untuk Subang. Nah, sehingga ini belum nerimanya saat ini akan digulirkan oleh pemerintah pusat sebanyak 17.153. Ini sama
regulasi atau perlakuannya sama dengan bantuan program sembako 200.000 per bulan selama 1 tahun. Berarti dimulai April sampai Desember. Itu untuk 200.000. Siapa namanya? Ya, sudah ada di pusat. Sudah ada di pusat. Nah, kemudian ada bantuan langsung tunai dari Kemensos, dari pusat. Nah, ini sebanyak untuk data DTKS ya sebanyak 54.985. Ini datanya sudah ada di pusat. Sudah ada di pusat. Nah, sehingga insya Allah besok lusa kemungkinan berdasarkan informasi lisan kepada kita dari pos, ini akan via pos juga sama dari pusat. Nah, jadi akan digulirkan, didistribusikan sebanyak 54.985 KK. Insya Allah ini berbentuk tunai, berarti berbentuk uang. Banyaknya 600.000 per bulan selama 3 bulan. Betul ya. Kemudian ada, nah itu di pusat berarti ada 2 kan, BLT dengan perluasan sembako. Nah, sekarang berbicara bantuan provinsi, tetapi ruang lingkupnya kepada data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini besarnya 37.769 KK yang saat ini sejak minggu kemarin sudah digulirkan, mulai digulirkan oleh pos. Nah, jumlah DTKS yang sudah datanya ada di provinsi dan pusat ini ada 109.907 KK. Nah, itu kewenangan dari pusat dan provinsi. Nah, sekarang bertanya bagaimana pendataan yang dilakukan oleh RT RW dalam aplikasi Sapa Warga kan? Nah, ini belum apa-apa. Karena baru diusulkan oleh Pemkab Subang ke tingkat pusat dan ke tingkat provinsi untuk pendataan kemarin. Istilah bahasa kita pendataan misbar lah, pendataan misbar. Nah, artinya untuk sementara sampai hari ini dari Kemensos akan mengcover 64.013 KK untuk saat ini informasi dari pusat. Jadi 64.013 KK dari pendataan RT RW, dari pendataan non DTKS atau dari pendataan misbar. Ini sudah ada angkanya dari pusat. Kemudian dari provinsi, ya, sampai hari ini ada informasi 75.000 non DTKS atau misbar atau dari pendataan RT RW. Nah, sehingga kalau dikumulatifkan di jumlah baik data DTKS maupun non DTKS atau misbar atau pendataan RT RW untuk pusat BLT kita akan memperoleh 118.998 KK sampai hari ini. Ini informasi ya, informasi setelah datanya dikirimkan ke kita. Nah, yang Banprop insya Allah diperkirakan kita dapat dari data DTKS dan non DTKS sebesar 112.769 KK. Artinya ini apabila tidak, ini ada 4 kucuran. Data DTKS sudah dikucurkan, sedang proses dikucurkan. Berarti yang tadi insya Allah dari pusat 54.000 kan DTKS-nya 985, Banpropnya 37.769. Ini sedang dikucurkan ke masing-masing KPM. Nah, nanti ada lagi kucuran dari non DTKS gitu. Dari pusat tadi 64.13, dari Banprop 75.000. Artinya bahwa orang-orang ini dari pendataan kami RT RW insya Allah sudah kami pisah mana yang akan diusulkan ke pusat yang 64.013 sudah ini 1 sampai 64.000 kan. Nah, kemudian yang provinsi 75.000 sedang diolah. Jadi supaya tidak bentrok antara yang ke pusat dan yang ke provinsi. Nah, sedangkan teman-teman, pendataan dari RT RW tidak sebegitu. Ada 267.536 KK. Masih banyak. Gitu kan? Masih banyak. Bagaimana sisanya?
kita sisanya itu bukan karena insya Allah tidak akan akomodir provinsi, karena di data itu ada 157.086 yang valid, yang komplit data memenuhi NIK, gitu ya, NIK. Nah, jadi masih banyak yang tidak punya NIK, sehingga itu diragukan oleh pemerintah. Nah, untuk sementara ya yang sebanyak itu kita sudah usulkan tadi ke provinsi dan ke pusat, itu berbicara data. Nah, kami sedang mengolah, mempadankan data ini yang tidak ada NIK, yang invalid tentang NIK dengan Disduk Capil, supaya benar-benar NIK-nya muncul. Kemudian ada juga yang bikin repot kita di kabupaten untuk mereka untuk memunculkan NIK, karena pendataan itu sama sekali tidak ada NIK. Tadi mah ada NIK tapi salah, tapi sama sekali tidak ada NIK. Sedangkan setelah dibuka itu nama itu, diklik saja satu kesempatan ini banyak nama yang sama. Mungkin nama yang sama itu mungkin ada yang balita, mungkin ya, ada yang belum 17 tahun dan sebagainya, belum punya KTP, sehingga kami kesulitan. Nah, kami dengan Disduk Capil bagaimana regulasi yang akan kami putuskan, yang jelas apa memang nanti koordinasi terlebih dahulu dengan desa dan kelurahan supaya NIK ini ada. Paling tidak memang kalau muncul NIK harus ada pertama tanggal lahir. Karena akan kelihatan kalau tanggal lahir, misal nama Deden misal, berebet di desa itu ada 15 nama Deden. Berhubung te aya tanggal lahir, berhubung te aya nama orang tua, sulit. Walaupun ya ada alamat, sulit. Oleh karena itu kami sedang mencari itu supaya betul-betul punya NIK. Itu ya, paham ya? Nah, jadi kami sedang usahakan. Nah, nanti apabila yang belum tercover oleh provinsi dan oleh pusat, insya Allah kabupaten akan menyediakan anggaran untuk itu. Untuk itu. Nah, apa kekuatan anggaran, kemudian berapa dan sebagainya, saya kira walau alam tergantung nanti kebijakan bupati. Apa akan sama dengan provinsi, apa akan sama dengan pusat? Karena apa? Karena akan melihat data dulu yang valid, yang jelas. Berapa data yang akan di cover oleh kabupaten, berapa data yang akan ke cover oleh dana desa di desa. Itu. Nah, sehingga data ini sampai hari ini belum fix. Berapa jumlah penerima yang akan dibiayai atau dianggarkan oleh kabupaten. Karena masih menunggu BNBA-nya dari pusat, juga masih menunggu BNBA-nya dari provinsi, karena baru jumlah saja yang masuk ke kita. Nah, itu. Nah, kemudian hal-hal ini kenapa terjadi, maaf ya, keresahan di masyarakat seperti itu? Saya analisa pertama mungkin karena bantuan ini maaf tidak berbarengan, gitu kan? Tidak berbarengan, sehingga masyarakat RT RW kan mendata itu, ya istilah bahasa ini mah semua saja didata kan, tidak tahu itu apa masuk data DTKS yang sudah apa belum, sehingga akan terjadi masa yang didata oleh kami kemarin di RT RW ada yang dapat, padahal itu kan data DTKS. Nah, gitu kan, padahal itu masyarakat atau Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa tidak tahu apa masuk DTKS atau tidak. Itu. Nah, sehingga terjadi seperti itu. Yang kedua, karena waktu berlainan pemberian dan pendistribusian bantuan. Tadi itu provinsi lebih dulu memberikan, tapi hanya DTKS saja datanya yang digulirkan saat ini sejak kemarin minggu. Nah, nanti ada lagi dari gubernur sebenarnya dari data non DTKS itu lebih banyak dari DTKS kan. Nah, DTKS saja saya coba koordinasi dengan pos, ini hampir memakan waktu 15 hari. Belum nanti non DTKS sudah dikirimkan, distribusikan lagi, ya akan mungkin lebih banyak lagi waktu. Belum lagi di pusat digulirkan, gitu kan? Ya, ini. Nah, kemudian yang ketiga, ya yang keempat, kenapa analisakan? Karena memang terus terang jenis dan bantuannya akan berbeda.
gitu kan? Jenis dan bantuannya akan berbeda. Kenapa beda? Tadi kalau pusat hanya uang saja 600 gitu kan. Kemudian perluasan sembako hanya 200.000 berbentuk barang. Kalau provinsi dua jenis kan, uang 150 dan berbentuk barang 350.000. Nah, kabupaten tergantung nanti, dan kebijakannya belum diputuskan, gitu ya. Nanti saya akan bicara kembali apabila sudah diputuskan. Kabupaten berapa nominalnya, kemudian berapa jenisnya dan sebagainya. Ini belum, sampai hari ini belum. Ya, catat ini belum. Jadi, nah, yang jelas masyarakat akan nanti kebagian berbagai jenis bantuan. Tapi hanya satu, apa saya bantuannya hanya dari pusat saja, cukup, tidak akan bantuan lagi. Apa hanya dari provinsi saja, pasti itu. Nah itu bantuan-bantuan yang akan bergulir ke kita. Nah kemudian teman-teman, ada juga bantuan prakerja, itu bagi PHK, bagi ya tenaga kerja yang di pabrik-pabrik yang dirumahkan. Itu sudah urusan Disnakertran, urusannya dengan pusat. Kita hanya mana rekapnya kita kirimkan, tetapi datanya dari Disnakertran. Itu. Nah kemudian berapa desa menganggarkan, gitu kan? Itu 600.000 sama, berbentuk tunai. Tapi orang-orangnya belum bisa pasti berapa jumlah orang yang akan diberi atau jumlah kakak yang akan diberi oleh anggaran desa dari dana desa. Nah kemudian insya Allah barusan di Vikon saya dengan Pak Bupati dengan reng-rengan di sana sudah pada setuju bahwa PSBB kita akan antisipasi sehingga kita juga akan memikirkan bagaimana apabila regulasi PSBB dilaksanakan di Subang, berarti kan beda lagi nanti aturannya akan beda lagi. Nah, sehingga mungkin PSBB ini semakin ketat di masing-masing daerah, baik di kecamatan maupun ya desa dan kelurahan. Nah, kemudian bagaimana bantuannya? Ya nanti tergantung nanti hasil rapat kami kembali tindak lanjut dari hasil Vikon ini. Maka ini perlu sosialisasikan kepada masyarakat. Yang jelas kami saat ini untuk persiapan PSBB, bila terjadi PSBB, ya bukan ingin PSBB sebenarnya. Mudah-mudahan progres penanganan percepatan ini ya semakin cepat untuk kita lakukan kan. Nah, ini yang bisa itu kan saya sampaikan. Yang jelas secara umum begitu. Jadi 9 pintu bantuan itu akan diberikan, tetapi hanya kepada 1 KPM, gitu kan? Tidak 9 pintunya dapat, tidak. Tetap hanya satu yang akan kita kirimkan ke masing-masing. Insya Allah teman-teman, by name by address, nama dan alamat yang kita sudah didata akan kita salurkan pilah-pilah, mana anu ka pusat, mana anu ka provinsi, mungkin mana anu di kabupaten, mana anu di desa. Jadi tidak akan ganda kalau pendataannya insya Allah dari kita. Provinsi sudah ada surat tadi bahwa tolong diverifikasi dan divalidasi bagi yang DTKS yang sudah dikirimkan melalui pos. Insya Allah kita perpal sekarang. Sedang tim data kami sedang berupaya keras hampir 24 jam terus-terusan setiap malam. Bukan karena dinas sosial tidak bekerja, tidak. Setiap tanya nih teman-teman saya. Bahkan saya mah kurang tidur, matanya juga merah kan. Karena apa? Karena mengendalikan bagaimana data di masyarakat supaya tidak terjadi apa yang diisukan atau wacana seperti itu, ya. Yang jelas mohon teman-teman mensosialisasikan dan mengedukasikan tentang bantuan-bantuan ini kepada masyarakat, karena tanggung jawab ini bukan tanggung jawab hanya Dinsos, bukan tanggung jawab hanya pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab semua masyarakat yang ada di kita, supaya betul-betul informasi ini menyentuh kepada seluruh masyarakat yang ada di terjadi kan. Di data itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah ganda dapatnya kan, ada yang sudah keluar, bahkan ada yang sudah kaya. Itu alur datanya kabupaten kan tidak tahu siapa yang meninggal. Jadi alurnya terus terang teman-teman. Alur data itu pertama dari Pak RT Pak RW langsung ke operator SIKENJI, laporkan itu. Kami punya operator SIKENJI tiap desa dan kelurahan. Silakan itu update.
Bahkan apabila mau dapat masuk ke DTKS, ini ada pendataan setiap triwulan sekali, pendataan pemutahiran data. Jadi yang didata oleh Pak RT Pak RW saat ini itu bukan masuk DTKS, tetapi masuk masyarakat yang terdampak COVID. Bisa orang Subang, bisa juga orang luar Subang, orang luar Jawa Barat, pokoknya orang Indonesia yang berada di Subang itu bisa didata. Apabila keluarga tersebut kurang mampu, karena tadi biasa kerja di pabrik, sekarang di lockdown, dirumahkan, penghasilannya nol. Tadina ojek, tadina tukang warung di sekolah, sekolahnya libur, tengah warung berhenti. Nah itu kan misbar, maaf ya bahasanya misbar, miskin baru karena tidak punya penghasilan. Itu boleh didata sehingga terjadi data kita membludak sampai 267.536. Nah, itu kan perbedaan DTKS dan non DTKS. Nah, ada perbedaan DTKS non DTKS. DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu sudah rutin didata oleh desa melalui operator SIKNJ, kemudian dikirimkan ke kita, gitu kan. Di kita di verbal dengan Disduk Sapil sudah oke, NIK-nya valid, kita kirimkan ke pusat. Itu setiap triwulan sekali. Apabila kami belum masuk, padahal sangat miskin, karena ada syarat teman-teman bahwa masuk data ke DTKS itu sebenarnya paling tidak kalau itu sudah keluarga miskin harus ada NIK, harus ada NIK, gitu kan? Artinya harus punya KTP dan KK. Nah rata-rata setelah saya terjun ke sampling ke daerah, kan maaf anu keluarga miskin mah buat KTP atuh KK kan, ada untuk apa kami merenang untuk keperluan lain-lain dah sudah miskin lah mungkin ya. Nah padahal itu penting untuk bantuan sebenarnya nanti. Nah kami saat ini sudah berupaya, walaupun saya jadi kadisnya baru 3 bulan, saya sudah berupaya dengan Disduk Capil. Tolong yang belum punya NIK, KTP dan KK harus punya, supaya pemutahiran data nanti di bulan ya triwulan kedua kita masuk semua, supaya tidak sulit lagi. Kemudian yang sudah meninggal, yang sudah itu kita perpal kembali. Nah ini ya teman-teman, itu data DTKS. Kalau non DTKS jelas di luar DTKS, gitu kan. Buktinya yang didata oleh Pak RT Pak RW itu non DTKS. Non DTKS. Kalau DTKS ya alhamdulillah sudah ke cover. Kalau DTKS sudah ke cover bantuannya oleh pusat dan provinsi. Jadi tidak ada lagi data DTKS yang tertunda, sudah. Cuman tadi karena dipadukan antara DTKS dengan non DTKS, kemudian penyalurannya dan pendistribusian bantuannya tidak bersamaan, sehingga terjadi kan, mana saya, mana kami belum dapat bantuan, padahal di data kemarin. Nah, itu padahal sudah kita plot-plot ya. Itu sebenarnya informasi yang valid dari kita, insya Allah. Saya menyampaikan ini ya sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Yang jelas seperti itu informasi sampai terkini. Kalau besok lusa beda lagi mungkin ya, kalau tergantung mungkin aturan yang datang. Yang jelas sampai hari ini insya Allah seperti itu. Yang jelas minggu depan sesuai Pikom tadi dengan Gubernur, saya ulang lagi bahwa kita harus mengantisipasi bagaimana pembatasan sosial berskala besar bagi Kabupaten Subang. Nah gitu, kita akan regulasinya akan berubah lagi nanti. Di mana cara mekanismenya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana anggarannya, ya kita akan rumuskan nanti.